Hello, welcome everyone. Kita dari Gram, Generasi Random. Siap. Sekarang kita mau membahas tentang tema Cinemaholic. Di sini ada saya sendiri, Kevin, dan ini teman-teman saya adalah Ken. Sama. Ya. Jadi konten Cinemaholic ini di dalamnya nanti kita akan review berbagai film dari sinopsis sampai sinematik desainnya dan juga rating pribadi di akhir video nanti. Nah, jadi di video kita yang pertama ini kita akan mereview atau memberi ulasan tentang Raya and the Last Dragon. Film ini adalah film Disney yang pertama menceritakan tentang atau terinspirasi tentang budaya di Asia Tenggara. Film ini itu menceritakan tentang karakter utamanya, namanya Raya. Itu diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk menyatukan Kumandra. Jadi Kumandra adalah tempatnya, latar tempatnya film ini. Ya, syutingnya jadi itu adalah tempat yang awalnya surga, kemudian sekarang menjadi terpecah belah karena lahirnya Drun. Jadi Drun adalah kekuatan jahat yang wabah gitu ya. Ya, wabah. Jadi yang mana kalau manusia menyentuhnya terkena Drun itu akan menjadi batu. Nah, Raya ini ditugaskan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, budayanya itu contohnya kayak di outfit mereka, outfit karakternya, kayak Raya itu pakai baju yang indikatif ke orang Vietnam. Kemudian ada tuk-tuk itu kendaraan di Myanmar. Tuk-tuk itu kendaraan di Kamboja. Oh, Kamboja. Thailand yang itu atau siapa? Becak motor itu nggak sih? Iya, becak. Jadi becak tapi motor. Ya, kendaraannya Raya itu hewan peliharaan. berarti punyanya tuk gitu ya? Ya kan bunyi mesinnya, Bos. Jadi itu referensi ke budayanya. I see. Ya. Dan hewannya itu terenggiling ya. Namanya tuk-tuk. Terenggiling itu juga hewan endemik di Indonesia. Oke, lanjut. Masa bukannya terenggiling itu identik dengan Australia ya? Hah? Gak tahu. Itu kangguru kali ya apa? Ke sinematik desainnya. Ya, kita ke sinematik desainnya. Yang pertama dari visualisasinya. Kalau menurutku sih dari opening filmnya ya. Jadi kita sudah disuguhkan bahwa ini loh benar-benar Asia Tenggara banget. Jadi gak disuguhkan orang lagi mati, ya kan? Terus waktu kita dimasukin dalam pasar terapung itu mirip banget sama yang di Kalimantan atau yang di Thailand. Pasar. Betul. Tapi pasar terapungnya di sini malam ya. Jadi kayak mirip scene yang di Kung Fu Panda itu yang di Gongmen City, Kung Fu Panda 2 kan musuhnya merak putih itu sama lagi. Ya, banyak juga referensinya emang di Asia Tenggara. Terus contohnya juga di Heart. Ya, salah satu latar rumahnya Raya itu arsitekturnya itu kayak budaya Islam di Asia Tenggara, kayak Brunei dan Malaysia Melayu banget gitu ya. Ya, ada masjidnya juga kayak corak masjid gitu. Kemudian kalau yang di Feng, tempatnya rivalnya Raya itu Kaitan atau Raja. Iya, senjatanya Raya itu kan inspirasinya dari keris. Itu dibikin keren banget, jadi kayak chain gitu. Iya, I see. Itu di scene pertama kali itu langsung dikeluarin itu. Iya. Lekuannya kayak lekuan keris gitu ya. Senjata dari ayahnya dikasih ke Raya. Warisan lah itu. Ya. Oke, kita ke sinematik desain dialognya. Jadi dubber dari Raya ini diisi oleh Kelly Maritran yang merupakan orang dari Malaysia ya. Keturunan Chinese Malaysia. Lalu
kalau naganya yang Sisu itu, The Last Dragon-nya itu diisi oleh Awkwafina. Kita semua tahu ya, Awkwafina pernah main di Crazy Rich Asian ya kan. Terus juga perannya sebagai temannya karakter utama gitu. Mungkin si Awkwafina ini cocoknya gitu ya, nggak pernah jadi peran utama gitu. Karakter Cuma utama. perannya di jadi temannya nebeng. Dia juga sering main film Hollywood. Contohnya Ocean's 8 bareng sama Jennifer Lopez. Nah, kalau dialog sih kataku itu ya deep banget, banyak kata-kata mutiara lah. Tetapi kalau di awal-awalnya itu agak cringe gitu sih menurutku. Kayak misalnya pas orc-nya pecah, dragon gemnya pecah itu kan alay banget, kayak mereka itu kayak rebutan, pecahnya itu gara-gara rebutan gitu. Ya, saking egoisnya mereka ya. Sudah tahu Ya. Kumandras sudah pecah, malah tetap egois gitu, nggak ada niat untuk bersatu lagi gitu. Ya tapi Kayaknya exaggerating banget gitu lah, berlebihan. Iya. Oke. Lalu untuk ke kostum. Nah, ini kostum ini yang paling mencolok, yang sering dibahas oleh orang-orang di internet ya. Baik dari sosial media manapun, di laman Disney. Wah, ini merepresentasikan Asia Tenggara banget nih. Nah, contohnya juga itu pas kecilnya Raya. Yang karakternya Raya pas kecil itu dia pakai senjata. Itu senjata dari Filipina. Ya, Itu Filipina. Itu booming di internetnya, di Twitternya orang-orang Filipina waktu itu. Pasti trailernya dimunculin. Iya. Namanya apa itu? Senjata. Iya, namanya. Iya, kurang ajar kamu, nggak hafal. Oke. Jadi sebelum menginjak ke rating pribadi, jadi aku mau memberi disclaimer ya bahwa film ini aman untuk semua umur ya. Jadi nggak ada adegan kissing maupun apa. Sedikit menambahkan. Iya. Sama dulu, silakan. Ya, aku mau nambahin soal pesannya film itu kalau menurutku itu yang bikin jeleknya film itu, soalnya pesannya itu kayak blindly trust to people gitu, secara buta percaya ke orang lain. Jadi kan Raya ini udah dikhianatin temennya berulang kali, tapi disuruh percaya gitu aja, amanatnya gitu. Jadi makanya aku nggak terlalu suka. Raya sebenarnya punya pendirian, tapi banyak hal yang menghalangi pendirian Raya tersebut. Sebenarnya pendirian Raya juga tidak baik, tapi Sisu sebagai naga harus bersifat netral, meskipun nantinya dia dirugikan. Nah, jadi ya meskipun dia nanti dirugikan, tapi tetap ya demi kebaikan bersama ya. Dia nggak membela Raya, juga nggak membela rivalnya gitu ya kan. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke rating pribadi. Siapa yang mau rating dulu? Aku. Ya, kamu jelasin dulu baru kasih rating ya. Ya. Oke. Ya itu tadi dari baju filmnya itu dari alurnya itu udah bagus. Tetapi ya tipikal Disney lah, masih biasa kalau menurutku. Terus kalau kostumnya itu amazing banget, budayanya Asia Tenggara banget, banyak referensinya ke situ. Terus kalau yang bikin jeleknya filmnya itu, kataku itu amanatnya tadi, pesannya. Jadi kalau aku rating itu 7 out of 10. Pesan yang terkandung di cerita Raya and the Last Dragon itu sangat-sangat bagus. Kostum bagus dan sedikitnya trik. Rival Raya rambutnya ke barat-baratan, tapi baju dan rumahnya Asia Tenggara banget. Oke. I give ratingnya 9.
9 out of 10 ya. Yes. Oke. Ending dari film Raya ini enggak apa ya, masih agak sedikit membingungkan kalau dihubungkan sama monolog di awal film kan. Jadi penonton masih, ya kalau aku pribadi ya masih buat tanda tanya, kok bisa kayak gini, sedangkan di awal diceritakan kan kayak gini gitu loh, paham nggak maksudnya? Nah, jadi kalau aku rasa Disney itu, ya saya sangat mengapresiasi Disney karena dia nggak, kan selama ini kan mereka kan masih bikin live action dari Aladdin, dari Cinderella, dari apa lagi, Beauty and the Beast, mereka live action, tapi sekarang mereka bikin animasi yang baru, saya sangat salut, apalagi merepresentasikan Asia Tenggara. Jadi kan tidak semuanya harus berbasis di Barat terus, di Eropa terus, ya kan. Nah, sekali-kali di Asia Tenggara, terus di sepanjang film dikasih tambahan-tambahan dialog yang nggak perlu, saya rasa. Cuma ini kalau menurutku ini film anak-anak, kembali ke selera ya. Kan saya melihatnya itu terlalu kayak mengulur waktu gitu loh. Kayak ada dialog-dialog yang nggak perlu dari Sisu sama Raya. Jadi yang kalau misalnya itu kalau omongannya kelamaan, dialognya kelamaan, nanti penonton bakal bosan. Tapi untungnya Disney ini masih bisa mengontrol semuanya itu, dan jokes dari film ini pun ya nggak garing-garing banget sih. Ya masih bisa dapet sih. Jadi overall nilaiku 7,5/10. Oke. Tapi saya sangat mengapresiasi desain sinematiknya ya, apalagi dari tampilan visualnya sangat bagus sekali, merepresentasikan budaya Asia Tenggara. Oke, sampai di sini review kita untuk Raya and the Last Dragon ini. Jadi sebelum nonton review sebenarnya harus nonton filmnya dulu baru ke sini ya. Nanti takutnya spoiler alert ya. Terus nanti kalau kalian punya rekomendasi film lain bisa komen di bawah atau DM di Instagram kami @generasirandom_ ya. Oke. See you on the next video. Thank you for watching. Ya, bye-bye. Sukses.